Alright guys, okay, what is it guys for today? Our material is about materi kita hari ini adalah teman-teman skills. What is it? Skills that I want to learn. Want to bisa disingkat jadi wanna gitu bisa ya. Misalnya want to wanna learn more deeply. Coba kita baca dulu guys. Ingat-ingat teman-teman, popsoundnya apa aja? Popsound PTKC BDGJ. Nggak boleh bilang paper tapi paper, letupan. Paper. Nggak boleh bilang waktu tapi nggak boleh bilang time tapi time. What time is it now? Mobil ya car, gitu ya, hijau green. Ya, karena 8 suara ini harus diletupin dalam bahasa Inggris. Jangan bilang saya I'm from Indonesia. No, I'm from Indonesia. Da. Gelap banget di sini. It's so dark, bro, dark. Bukan dark, no, dark. Letupan, guys. Karena orang yang pecah-kecah bedegejenya bagus itu lebih keren daripada orang yang lancar doang, yes. Hey. Oke, kita langsung aja skills. What is it guys? Skills that I want to. So-nya letupin ya, to learn more deeply. D-nya letupin deeply. Oke, sekali lagi. Skills that I want to learn. Oke, more deeply. Artinya adalah skills apa guys? Skills, keahlian ya, that I want to learn, yang ingin saya pelajari. Oh, apa bedanya sama study? Learn sama study. Learn, kan study juga belajar, learn belajar. Hah? Study lebih ke pengetahuan, kalau learn lebih ke skill. No, bukan itu. What is it? Gini guys. Study itu proses belajar. Ini lagi buka buku nih. Oke. Ini lagi study saya nih, buka buku ya kan. Nah, kalau nggak ngerti berarti nggak learn. Learn itu dilihat dari dapatnya. Makanya ada orang bilang, saya udah belajar 5 jam, terus saya nggak ngerti apa-apa. Ya gini ya, I've studied for 5 hours, but I didn't learn anything. Nggak ngerti apa-apa maksudnya. Learn itu dia dari dapatnya. Meskipun kita nggak lagi belajar, tapi bisa nggak learn? Bisa. From my father, I learned something. Dapat sesuatu lah. Learn itu dari dapatnya. Kalau study dari aktivitas doang, ya kan? Suatu aktivitas. Skills that I want to learn more deeply, berarti keahlian yang ingin saya pelajari lebih dalam ya guys ya. Kok topiknya ini sir? Ya topiknya besok teman-teman bisa pilih sendiri. Ada banyak topik di sini ya. Yang penting vocab sama insight-nya teman-teman nambah. Ngomongin learning ya, vocabnya bagian ini apa, ngomongin ini apa. Kalau punya topik sendiri bisa. Ya. Dan setiap hari bakalan saya kasih 100 vocab juga plus ininya. Contoh kalimatnya. Oke, lanjut dulu guys. In today's fast-paced world, ya, lanjut. In today's fast-paced world, acquiring new skills is essential for personal gitu, and professional growth. Today's fast-paced world, dunia yang serba cepat. Guys, fast kan kecepatan ya. Kalau cepat yang mana itu? Vocabnya cepat yang mana? Fast itu kecepatan. Kalau kalau kecepatannya yang pace itu, pace itu. Pace itu artinya kecepatan. PACE. Ini cuma di verb 2 kan aja, ada D-nya ini. Verb artinya kecepatan itu pace. Kan kecepatan biasanya speed ya guys ya. Speed itu kecepatan yang tidak konsisten. Ya, ada belokan dia ngerem dulu, belok lagi, kenceng lagi, itu speed guys. Tapi kalau pace kecepatannya konstan. Saya bisa bikin sepeda sehari, produksi sepeda, kecepatan saya 50 sepeda per hari, yaitu pace. Setiap hari bakalan 50. Kita harus bisa ngikutin pace-nya dia kalau mau nyaingin dia atau lebih ya. Pace itu kecepatan konstan. Today fast-paced world, di dunia yang serba cepat saat ini, acquiring itu sama dengan get guys, mendapatkan. Kalau get kan get biasa ya, saya dapat dikasih temen itu get, saya nemu duit get. Kalau acquire itu get yang pakai usaha dulu baru acquire. Acquiring itu mendapat yang disertai usaha dulu ya. Acquiring new skills, mendapatkan skill baru is essential. Essential itu penting guys. Penting apa bedanya sama important? Important itu penting aja, kalau essential penting mendasar. Contoh, ini Messi atau Ronaldo gitu ya. Ini ada bola, ada sepatunya dia. Sepatunya dia important, tapi sarapan dia di pagi hari itu essential. Kalau nggak sarapan dia nggak bisa lari, nggak bisa pakai sepatu. Jadi essential itu lebih penting lagi daripada important. Ya, HP penting, important for our study right now, right? HP. Tapi kesehatan teman-teman essential. Sarapannya teman-teman di pagi hari itu essential. Kalau nggak sarapan lemes. Gitu ya, esensial itu ya maksudnya.
Essential penting ya, penting for personal untuk dunia personal dan professional growth. Pertumbuhan pribadi dan pertumbuhan profesional pribadi ataupun pekerjaan ya guys ya. Oke, lanjut dulu. K-nya latupin one skill. Oke, bawahnya one skill One skill that intrigues me that intrigues me is coding. is coding. K-nya kurang, coding. Coding. As it opens doors As it opens doors to various technological opportunities. to various technological opportunities. K-nya apa? Technological Technological opportunities. opportunities. Oke, one skill, satu skill that intrigues me. Guys, ya menarik bahasa Inggrisnya apa? Interesting, right? Interesting, iya menarik, tapi nggak bikin penasaran. Tapi kalau bikin penasaran itu intrigues, intrigues, ya. Atau intriguing, interesting berarti intriguing, ya. Intrigue, menarik yang bikin penasaran. Apa? Attractive. Atraktif dari penampilan dia, atraktif dari baju dia, wah atraktif, so atraktif, ya. Oh dia tadi ngelawak ya, oh interesting. Tapi saya nggak penasaran, ya udah. Kalau intriguing apa sih tadi? Coba, I'm so intriguing, penasaran, tertarik dan penasaran ya, intriguing gitu ya, intrigues. Yang satu skill yang intrigues me adalah coding pemrograman ya guys ya, pemrograman kan. As it opens door, karena ini membukakan apa doors guys, pintu ya, to various technological opportunities, untuk berbagai macam peluang teknologi ya guys ya, programming kayak JavaScript, Java, Python segala macam ya. Alright, understanding programming languages, coba baca, understanding programming languages can enhance problem solving abilities, and foster creativity. Oke, memahami, understanding itu memahami, alright. Programming, memahami bahasa pemrograman, programming languages, can enhance itu mendorong, meningkatkan ya guys. Enhance ya, meningkatkan apa? Problem solving abilities, kemampuan pemecahan masalah ya guys ya. Kalau umpamanya kalian punya skill yang banyak, semuanya ini disebut ability. Tapi kalau kita ngomongin satu persatu itu disebut skill. Ya, kelincahan, kecepatan, kekuatan itu ability-nya Messi. Tapi kalau kita ngomongin agility, kelincahannya doang, speed-nya doang, ini skillnya ya. Kumpulan skill itu ability, yes ya. Abilities and foster creativity, memecahkan masalah dan foster, mendorong, bisa mendorong, meningkatkan, foster itu ya guys ya. Foster ya. Mendorong, meningkatkan, membina, memupuk, bisa. Mendorong apa? Creativity, apa itu? Kreativitas ya guys ya. And then math, kalau mamanya teman-teman mau nanya langsung angkat tangan ya, langsung apa ya siap. Understanding itu jadi gerund dia. Kalau dia jadi ini, jadi subjek, understanding and pakai gerund. Gerund adalah kata kerja yang diingkan. Mamanya sleep is my hobby. Sleep is my hobby kan subjeknya di sleep ya. Sleep kan kata kerja ya. Makanya kita harus ingkan biar dia nggak jadi kata kerja. Sleeping is my hobby. Understanding you is my is my need, for example. Ya, jadi dia jadi gerund gitu kan. Nah, kalau understood itu verb 2, verb 3-nya. Ya bukan verb ing-nya. Dari understand ya guys ya. Terus apa lagi? Yang nggak paham teman-teman? Yang lanjut dulu ya. Alright. And additionally, baca dulu. J-nya latupin additionally. I'm eager to learn. Okay, public speaking. Which is crucial. For effective communication. Pakai y, communication. Alright, additionally apa itu? Additionally tambahannya ya kan. Selain itu tambahannya moreover juga bisa. And then biasanya kita ngomongnya and then ya. And then. Ganti aja guys. And then additionally, moreover, furthermore. Additionally, I'm eager to berarti ingin yang sangat ingin ya. Kalau I want kan ingin aja. Kalau eager itu sangat ingin. Ya, I'm eager to learn public speaking. Saya ingin berbicara bisa public speaking, belajar public speaking ya kan. Which is crucial. Crucial ya penting yang mendesak guys. Penting mendesak itu crucial for effective communication. Sangat penting mendesak untuk komunikasi yang efektif, belajar public speaking. Oke, kalau penting aja itu important, kalau penting yang mendasar itu essential, penting mendesak crucial. Nah, itu ada tingkatannya lagi guys.
Crucial itu mendesak aja. Kalau lebih lagi itu kritis. Critical. Lebih lagi itu imperatif. Ya, penting yang sangat-sangat mendesaknya itu level ini. Oke, tenang aja. Nanti biar nemu. Kalau itu udah nemu, ini kalau dihafalin semua pusing nanti. Alright. Urgent itu mendesak bukan penting. Kalau tadi kan crucial, critical, imperative tadi kan artinya penting. Kalau urgent mendesak. For example, it's very imperative to bring him to the hospital. Imperatifnya artinya penting. Ya, gitu guys. Kalau mau memakai kata urgent ya boleh. Tapi tadi yang saya omongin essential, important, crucial, critical, imperative itu artinya penting semua. Semuanya penting. Ya. Tingkatan pentingnya mana? Sama kayak gini guys. Sebenarnya vocab itu ada maksudnya masing-masing, bukan masalah keren-kerenan. For example, mungkin bahasa Inggrisnya apa? Maybe itu 50% yakinnya. Tadi temanmu ke ngopi di sana ya? Maybe itu nggak tahu sebenarnya. Maybe 50% yakinnya. Tapi kalau 70%, perhaps, perhaps. 90% probably. Lebih probably. Tapi kalau nggak yes aja sekalian dia agak sedikit ada keraguan. Kan dia udah nggak di situ, mungkin temennya juga udah pergi kan. Probably I saw him. Just go there. Probably, ya kan. Additionally, apa nih guys? Udah tadi ya. Selain itu saya ingin belajar berbicara di depan umum yang sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Alright, lanjut dulu ya. Mastering this skill will help me express my ideas confidently and engage with diverse audiences. Alright, mastering yang berarti ini ya, menguasai, menjadi master. Mastering this skill, menguasai keterampilan ini, will help me, akan membantu saya express my ideas. Express yang mengekspresikan guys. Express my ideas, ide saya confident apa? Percaya diri kan, pede ya, confidently. And engage terlibat guys. Engage terlibat with diverse ya beragam. Diverse audience yang beragam. Makanya ininya Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika guys. Unity and diversity, ya kan? Diverse-nya kan beragam artinya. Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, for your information, itu bahasa ini guys. Bahasa Sanskerta ini. Yang ngomong pertama itu siapa? Kerajaan Majapahit. Baca Gajah Mada. Ini ya, Subah Palapanya ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Yang ditiru Indonesia dari Majapahit itu ada bendera. Benderanya Majapahit kan merah putih kecil-kecil ya, tapi kita pakai merah putihnya aja. Gitu. What is it again? The next, guys. Oh, ini aman nggak? Next dulu ya. Moreover tadi kan additionally dia pakai ya. Sekarang moreover ya. Express mengekspresikan. Kata kerjanya dari expression. Express. Iya juga sih ya. Express. Ya, cepat juga. Nanti saya cariin. Ini baru muncul juga. Baru tahu juga saya. Baru apa namanya? Oh iya juga sih gitu. Tapi nanti saya cari abis ini ya. Ntar dulu. Kita lanjut dulu ya. Express tadi ya. Moreover, V-nya guys, bahasa Inggrisnya sangat apa? Very. Tebel. V-nya tebel. Very. Jangan bilang ferry, guys, karena ferry itu kapal penyeberangan. Ferry, ya kan? Ferry. I go there by ferry. Ferry ya kapal penyeberangan. Kalau sangat very. Very. Right? Berarti ini over, ya kan? Moreover, okay, I wish to delve into financial literacy. As it is vital for making informed decisions. Decisions. Moreover apa gitu ya? Selain itu ya kan, sama kayak additionally tadi, and then segala macam kan. Furthermore, I wish to delve. I wish itu berharap, harapan yang besar ya guys ya. Berharap yang biasa aja itu hope. Alright, hope. Kalau berharap yang besar, yang hampir mustahil, ya bisanya bisa sih, tapi ya besar dia, itu wish. Makanya orang ulang tahun make a wish, bukan make a hope. Make a hope mah harapan biasa. Saya berharap nanti bisa makan bakso, ya nggak usah ulang tahun kalau gitu, nggak usah ulang tahun kau, langsung aja ke warung bakso ya kan. Make a wish itu ini, apa harapan yang susah ya? Wish itu harapan susah.
Nah, kalau dia dipikirin, harapan susahnya ini dipikirin, I wish I can be a president. Nah, ini saya pikirin, saya kasih strategi, saya kejar banget, itu namanya aspirations, aspirasi. Aspirations itu cita-cita yang berupa profesi. Beda sama konteksnya bahasa Indonesia loh guys ya. Aspirasinya Indonesia itu kan harapan doang ya. Kalau aspirations, ngomong pakai bahasa Inggris, itu cita-cita yang berupa profesi. Lah, bukannya dream sir. Kalau dream bisa kemana-mana, nggak harus profesi. I wanna go to Japan. That's my dream. Nggak harus cita-cita, nggak harus profesi. Kalau aspiration kan profesi, yes. Ya, sama kayak ini guys. Issue itu dikirain orang gosip ya. Issue dalam bahasa Indonesia gosip memang. Tapi issue dalam bahasa Inggris, isu masalah. Issue itu masalah. Lo bedanya sama problem apa? Problem itu masalah yang gampang. Solusinya ketahuan. Kamu, what's your problem? I don't have money sir. Money. Nah. Tapi kalau issue itu susah guys. Solusinya bagaimana susah. Contoh pemanasan global. Solusinya gimana? Nggak boleh orang-orang bawa motor. Nggak boleh kan? Susah, nggak bisa. Issue itu susah. LGBT. Kompleks. Permasalahan kompleks ya. LGBT gimana ini? Nggak bisa. Nah, susah guys. Issue. Engage with diverse audiences. Okay. Moreover, I wish to delve into ya mendalami guys ya. Menyelam ke dalam gitu ya. Saya berharap bisa mendalami financial literacy, literasi keuangan. Literasi ya tingkat baca, daya paham itu. Daya paham tentang keuangan. As it is vital. Nah, vital kok ada penting bahasa Inggrisnya vital. Itu kan penting artinya di sini ya. Vital tuh gini guys. Ronaldo ini dia punya sepatu, sarapan sama kesehatan. Nah, sepatunya itu important, sarapannya dia essential. Kesehatan dia itu vital. Mana yang paling penting? Ya ini vital paling penting. Tapi kalau kesehatan semua pemain El Nasser ya. El Nasser itu paramount karena jarang dipakai juga guys. Vocab yang jarang dipakai ini ya. Imperatif sama paramount itu penting yang nggak ada lagi di atas dia. Paling pentingnya. Ya, pentingnya banget, nggak ada lagi yang di atas dia. Ya. Paramount artinya penting yang banget. Ya, jarang muncul ya. Paling vital doang ya kan. Vital as it is vital for making informed decision. Karena sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat ya. Selain itu saya ingin mendalami literasi keuangan karena itu sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat ya dalam ekonomi ya guys ya. Ya, jadi orang bisa kaya itu karena literasi keuangan ya, financial literacy-nya. Meskipun gajinya gede, kalau literasi keuangannya dia nggak bisa, ya tetap aja nggak bisa guys. Kayak for example, like you are the worker, right? Worker gajinya 5 juta. Paling makannya hemat ya kan. Tapi kalau gaji udah 50 juta umpamanya, nggak punya literasi keuangan, kepengaruh sama teman-temannya, beli mobil, nyicil rumah, segala macam malah habis, ya kan? Literasi keuangan, nggak tahu tentang aset sama liabilitas, terinformasi. Berarti ini keputusan yang ada informasi dulu sebelumnya, yang matang gitu ya, yang tepat, yang terinformasi dengan baik ya, informed decisions. Oke, dikit lagi. Oh, dikit gimana? Banyak banget. Dikit. Being financially savvy. Ya. Savvy itu pinter. Nanti pinternya kayak gimana saya jelasin. Empowers individuals to manage their resources. Wisely. And plan for the future. Being financially savvy itu apa guys? Menjadi cerdas secara finansial. Bentar. Savvy itu ini guys. Cerdas karena pengalaman jatuh bangun dia belajar dari pengalaman, yaitu savvy ya. Kalau belajar dari buku segala macam itu ya smart atau clever biasa aja. Savvy itu benar-benar kepintaran dari pengalaman. Financially savvy menjadi cerdas secara finansial. Empowers, power kan kekuatan, empowers itu memberi kekuatan, memberdayakan individuals atau orang-orang ya, individu to manage, untuk mengatur their resources, sumber daya mereka wisely, dengan bijaksana, and plan for the future, dan merencanakan masa depannya. Oke. Aman? Gimana? Berarti Savvy itu dari pengalaman gitu ya? Ya, dari pengalaman. Kecerdasan yang berasal dari pengalaman. Hikmah lah kalau bahasa dicari di kamus. Dapat hikmahnya. Savvy adalah hikmah, guys. Oke. As I embark on this learning journey,
Ayo baca. As I embark As I embark on this learning journey, okay, I recognize the importance of perseverance, the importance of perseverance, tingginya di V ya, perseverance perseverance and dedication. and dedication. Alright, as I embark itu ya memulai guys, memulai lah. Bedanya sama start itu biasa aja, mulai biasa. Embark itu sesuatu yang besar, memulai sesuatu yang besar. Makanya orang naik haji disebut embarkasi ya kan. Embarkasi berarti pemulai perjalanan yang besar gitu ya bagi mereka ya. Nggak bisa disebut start doang, naik haji masa start. Embarknya memulai tapi sesuatu yang besar ya. As I embark on this learning journey, memulai perjalanan pembelajaran ini. Journey, perjalanan, trip juga perjalanan guys. Trip, kalau trip perjalanan fisik aja. Mau ke Bromo itu trip. Tapi kalau mamanya pengen aman, udah pakai journey semua boleh. Perjalanan diri hatiku ke hatimu, pakai journey semua boleh perjalanan. Biar nggak trip khusus fisik aja. Ya. Trip itu digunakan kalau dia mau spesifik khusus ini loh perjalanan fisik aja, nggak ke yang lain-lain, ya udah pakai trip boleh. Makanya di film lagi acara TV itu My Trip My Adventure kan, ya dia nggak mau diluas-luasin, pokoknya ini trip aja, perjalanan fisik aja gitu. Oke, learning journey. Saat saya memulai perjalanan pembelajaran ini, I recognize the importance of perseverance. Saya menyadari mengenali bisa recognize ya. The importance, pentingnya perseverance itu ketekunan. Tekun. Dia gagal terus terus dikerjain ya, tekun ya. And dedication, dedikasi ya komitmen mencapai tujuan ya kan. Dedikasi, kesetiaan dan komitmen itu. Aman? Perseverance, ketekunan. Tekun orangnya. Telaten orang Jawa bilang. Perseverance. Okay. The next, by setting clear goals and seeking guidance, I believe I can master the skills effectively. Alright. By setting clear goals, dengan menetapkan tujuan yang jelas. Jelas itu gini ya. Cara bikin tujuan jelas itu gimana? Teman-teman tahu SMART nggak? Tahu ya? Nggak tahu. SMART. SMART tahu? Tahu? Enggak, maksudnya untuk menetapkan tujuan. Kalau kita menetapkan tujuan harus ini guys, SMART. S-nya itu specific, M-nya itu measurable, A-nya itu achievable, R-nya itu relevant, T-nya itu time bound, batas waktu, spesifik. Saya mau jadi orang kaya mamanya. Saya mau jadi orang kaya di Indonesia. Measurable-nya berapa? Ukurannya kayamu kaya berapa? Oh, 10 triliun mamanya ya kan. Achievable nggak? Bisa dicapai nggak? Susah kayaknya kalau setahun. Ini smartnya mau saya bikin setahun. Wah, susah 10 triliun. Ya udah dikurangin M-nya tadi. Jangan 10 triliun juga ya kan, 1 M lah mamanya, 1 M. Terus R-nya relevan nggak? Gunanya buat apa duit 1 M tadi? Buat ini aja, beli iPhone. Nah, iPhone nggak usah 1 M. Dikurangi lagi M-nya. Nggak usah 1 M, nggak relevan. Baru C-nya time bound itu batas waktunya, sampai kapan kamu bisa mencapai itu baru tujuan jelas. Spesifik, terukur, bisa dicapai, achievable ya kan, relevan, baru time bound itu batas waktunya ya. Time. Clear goals and seeking guidance, dengan menetapkan tujuan yang jelas dan mencari bimbingan. Seeking guidance sama siapa guys? Kalau seeking guidance with the mentor sama mentor ya guys ya. Mentor itu adalah tutor pribadi ya. Kalau tutor kan ya ngajarin doang ya. Kalau mentor bener-bener dia ngasih nasihat juga. Bisa personal ya, pokoknya dia lebih dalam lagi daripada tutor lah. Mentor. Nah, kalau pengen punya mentor itu kita harus membuktikan dulu sesuatu guys. Ngerti maksudnya? Kayak mamanya kita mau deketin Andrew siapa? Yang temannya Timothy Ronald itu? Yang punya PGI, Pusat Gadai Indonesia, Andrew Susanto ya. Andrew Susanto. Yang kripto itu ya? Ya, atau siapa deh, kita mau jadi apa gitu ya. Mau jadi pengusaha semuanya. Kita deketin pengusaha, kita harus punya produk dulu. Maksudnya apa yang mau kita, Pak, saya bakalan bisa bikin perusahaan Anda lebih ini lagi. Kita harus bisa nawarin sesuatu ke mereka dulu, baru mereka mau jadi mentor kita. Ya. Nggak bisa kita datang-datang, Pak ajarin saya apa yang mau diajarin, kamu ngapain kamu maksudnya?
kita harus kayak Raditya Dika dulu guys, ada kedatangan anak SMA, bang kartun apa namanya, buku lo gue jadiin kartun ya, boleh nggak kayak gini nih contohnya. Nah baru bakalan dimentorin sama Raditya. Berarti harus ada produknya dulu. Produknya dulu ya, nggak bisa datang langsung minta ngajarin. Ya kamu harus membuktikan diri dulu gitu ya. Seeking guidance, I believe I can master the skills effectively. Saya percaya saya dapat menguasai keterampilan ini secara efektif. Kita tunjukkan diri dulu, mentor itu nanti datang sendiri guys. Mentor. In conclusion, the pursuit of knowledge in these areas will undoubtedly enrich my life. Undoubtedly, B-nya nggak usah ya guys, B-nya nggak usah dibaca. Undoubtedly enrich my life. Oke, in conclusion, apa itu guys? Sebagai kesimpulannya, correct? The pursuit itu pengejaran, pencarian dari kata pursue ya. Pengejaran, pencarian of knowledge, pengejaran atau pencarian pengetahuan ini in these areas, di area-area ini, it will undoubtedly. Ragu-ragu bahasa Inggrisnya apa guys? Ragu kan doubt ya. Doubt. Bacanya itu dari dulu doubt ya guys ya. Bacanya ini nggak ada B-nya, doubt, gitu ya. Doubt. Tidak ragu ya, undoubt, tambahin UN depannya, berarti tidak ragu-ragu ya. Mana tadi? Undoubtedly, tidak ragu-ragu gitu ya. Tidak ragu-ragu berarti kan pasti. Yang di sini diartikan pasti sama dia. Pasti. Berarti pengejaran pencarian di area ini pasti. Undoubtedly itu pasti, ya. Pasti enrich my life, akan memperkaya hidup saya, gitu ya. Tidak ragu-ragu sama dengan pasti. Tidak meragukan, gitu ya. Enrich dari kata rich. Rich itu kaya, memperkaya, enrich. Ya, enrich. Oke, enrich my life. Oke, embracing continuous learning. Continuous learning is the key to unlocking my full potential. Full potential potensi. Oke, embracing. Embrace itu sama dengan ini guys, accept, menerima atau ya menerima, accept. Loh kok dia pakai embrace nggak pakai accept aja? Kalau accept itu menerima biasa aja, accept. Ya, I can accept that. Ya, saya bisa terima itu. Tapi kalau embrace itu kita dari tadi udah pengen. Saya pengen banget tuh roti itu. Wah, gak dikasih sama saya. Tiba-tiba dikasih. Wah, iya makasih. Itu namanya embrace. Menerima dengan antusias. Embrace itu ya. Embrace itu menerima dengan antusias. Menerima apa yang diterima dengan antusias ya. Pembelajaran berkelanjutan ya, terus belajar. Pembelajaran yang berkelanjutan adalah kunci untuk membuka. Unlocking kan membuka locking my full potential, membuka potensi penuh saya. Alright. Di situ ada pertanyaan teman-teman? Unlocked berarti sudah dibuka. Verb 2-nya dia, unlocked sudah dibuka. Verb 3-nya dibuka berarti. Ya. Unlocking itu ya cuman sebagai sebagai objek aja guys, sebagai kata benda aja. Ya. Bisa Saiful? Any question? Aman ya? Habis ini langsung dipraktekin Q&A sampelsnya guys. Di situ ada 5 ya? 5 doang ya? Tapi sebenarnya ada 50, teman saya kirimin habis ini langsung 50 ya. Sama nanti 100 vocab ada. Alright.